Tuhan baru hari ini adalah manusia. Ada manusia yang mampu memberikan kekuasaan, ada manusia yang mampu memberikan jabatan, ada manusia yang mampu memberikan harta, ada manusia yang mampu memberikan pinjaman. Kalau bukan karena aku, dia tak akan hidup. Kalau bukan karena aku, dia tak akan dapat pinjaman. Berebut semua orang mencari kekuasaan hari ini tanpa berpikir, halalkah dia, haramkah dia, benarkah dia, salahkah dia. Betul yang dikatakan Nabi dalam hadis. Dia kata Nabi, akhir zaman akan terjadi, kata Nabi, manusia mencari sesuatu itu dengan cara mereka tidak berpikir lagi, layu bali, tidak mereka perhatikan yang aku lakukan ini halal atau haram. Mereka tak berpikir lagi mana yang benar, mana yang salah. Mereka tak berpikir lagi, yang penting aku bisa mendapatkan kekuasaan. Bayangkan Bapak Ibu, kekuasaan yang mereka pertaruhkan, kekuasaan yang mereka perebutkan, mengenyampingkan akhlak-akhlak mereka terhadap sesama manusia. Bayangkan kata Nabi dalam riwayat Nabi, dalam hadis Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul orang-orang yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Ibu bisa melihat, siapapun yang mencari kekuasaan saling menjatuhkan antara satu dan yang lain. Si A, si B, si C, setiap para calon saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Marwah. Muncul namanya sedekah musiman. Sedekah musiman Bapak Ibu tahu? Pilkada, pres, pileg, pilkada itu adalah wadah sedekah musiman. Nanti banyak orang yang datang untuk memberikan sedekah, tapi tidak ada ikhlas-ikhlasnya itu, karena harapannya suara. Coba Bapak Ibu dikasih duit tapi tidak Bapak Ibu kasih suara, mau tak dia? Ikhlas tak dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh yang telah dijanjikan. Orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rahmat, rezeki, Allah berkahi hidupnya insyaAllah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Tidak ada yang sakit? Oh iya, kalau sakit kami tadi masjid Ustaz. Oh gitu ya. Kalau sakit berarti, tapi kalau orang sakit datang ke masjid insyaallah mudah-mudahan tambah sehat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam tulisan ini kemarin kita sampai pada syirik besar. Jadi baru nomor 1. Dia dalam kitab Imam Az-Zahabi ini, Syamsuddin Az-Zahabi ini, dia punya buku 210 buku yang terdata dari kitab Imam Az-Zahabi. Nah, kemudian dalam kitab Imam Az-Zahabi itu sekian banyak kitabnya, satu di antara kitab yang paling populer itu Al-Kabair. Itu kitabnya populer sekali oleh para ulama. Banyak ulama-ulama yang mengikuti beliau, termasuk salah satunya Syekh Mutawalli Sya'rawi menuliskan kitab judulnya Al-Kabair.
Syekh Ramadan Al-Buti juga termasuk sering ikut membahas tentang Al-Kabair dalam kitab dia. Bahkan dalam kajian-kajian beliau, seorang ulama dari Syria, namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Ketika sedang asik mengisi kajian seperti ini, tiba-tiba dari belakang ada bom. Dan ketika dibom, dia meninggal ketika dalam misi kajian. Itu Syekh Ramadan Al-Buti, guru daripada ulama-ulama yang ada di Syria. Salah satunya seorang murid dia dan sudah jadi ulama besar juga, namanya Syekh Nuruddin Itar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Kabair ini oleh salah satu kelompok, sebutlah nama kelompok tersebut, yang muncul pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kelompok ini disebut dengan Murji'ah, yang berada di antara dua kelompok besar yang disebut dengan Khawarij dan Syiah. Jadi ada kelompok Khawarij, dulu 3 kelompok besar muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Nama yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga di antara kedua tersebut ada namanya Murji'ah. Nah, apa kaitannya kelompok Murji'ah dengan Kabair? Dua kelompok yang lain itu, Khawarij dengan Syiah, itu punya pandangan yang berbeda terhadap keislaman mereka. Tetapi Murji'ah itu termasuk kelompok yang juga ikut andil dalam memiliki pandangan terhadap keislaman. Salah satunya tentang kabair, dosa besar. Nah, Murji'ah itu adalah kelompok yang hari ini itu memiliki atau mengikuti paham-paham Murji'ah yang dahulu. Paham-paham Murji'ah yang dulu salah satu teologinya adalah mereka berpaham bahwa dosa-dosa besar ini itu tidak kufur. Jadi dosa-dosa besar itu tidak kufur. Orang yang melakukan dosa besar, dia tidak melakukan kekufuran. Karena keimanan itu tergantung pada hati masing-masing. Nah, ini berbahaya Pak, kelompok ini. Memang tak ada lagi Murji'ah namanya, tapi kelompok yang mengikuti teologi Murji'ah itu banyak hari ini. Orang-orang yang memudahkan dan meremehkan dosa besar. Nah, hari ini itu bermunculan orang-orang yang meremehkan dosa besar. Orang berzina dianggap tidak dosa besar. Orang mabuk dianggap tidak dosa besar. Orang berkelahi tidak dianggap dosa besar, bukan kemungkaran. Orang yang kemudian tidak sholat tidak dianggap dosa besar. Ini ada kaitannya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan menjalankan syariat Islam. Kalaulah dosa besar dianggap bukan dosa-dosa besar atau diremehkan atau disepelekan, maka apa tak lagi kalau dosa-dosa kecil. Karena dosa besar saja sudah diremehkan, apalagi dosa besar. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dosa-dosa besar oleh kelompok Murji'ah itu dianggap disepelekan. Dalam teologi mereka, mereka biasa memandang dosa besar tersebut sebagai bentuk tergantung pada iman masing-masing, hati masing-masing. Artinya apa? Semua pelaku dosa besar itu dikembalikan kepada hati dia masing-masing. Nah, kemarin kita sampai pada dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Syiriknya kita sampai pada masa syirik yang besar. Syirik yang besar sudah kita sampaikan kemarin. Hari ini tidak ada pelaku syirik besar yang sama seperti dulu. Bukan tak ada, mungkin sudah berkurang pesat. Orang dulu nyembah patung, nyembah matahari, nyembah dan lain sebagainya, semua yang disembah. Hari ini syiriknya sudah modern. Hari ini syiriknya adalah syirik-syirik yang ada di sekeliling kita. Memang tidak disembah patung, tak nyembah pohon, tak nyembah matahari. Tapi yang disembah jauh lebih berbahaya daripada matahari, daripada patung, daripada hewan. Yang disembah pertama manusia, namanya syirik modern. Hari ini orang menyembah manusia. Karena manusialah yang bisa memberikan kekuasaan, manusialah yang bisa memberikan pinjaman, manusialah yang bisa memberikan segala sesuatu, manusia yang bisa mencukupi kehidupan manusia. Bukan Allah, tapi manusia. Sehingga muncul namanya Tuhan baru. Tuhan baru ini sebenarnya pada masa kalau ketuhanan manusia sudah pernah dibuat. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Fir'aun. Fir'aun ngaku Tuhan, hari ini ngaku Tuhan tak banyak. Tapi yang dipertuhankan banyak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang mengaku Tuhan itu tak banyak. Dulu cuma ada satu orang di Banyuwangi. Dalam KTP-nya disebut dengan Tuhan, kata dia. Nama siapa? Tuhan. Cuman itu saja. Dia ngaku di KTP tapi tak ngaku di ngaku besar.
Kalau Fir'aun dia ngaku dia secara terbuka, saya Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Hari ini manusia tidak ngaku Tuhan, tapi manusia dipertuhankan. Nabi sendiri dalam riwayatnya, kata Nabi dalam hadisnya itu, kata Nabi kepada para sahabat, jangan kalian mengkultuskan aku. Nabi sangat membenci orang-orang yang mengkultuskan diri dia melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diterima oleh Nabi. Sehingga ketika para sahabat ingin mengkultuskan dia semuanya, kata Nabi, Nabi tolak. Tidak, kata Nabi. Jangan kalian mengkultuskan aku. Sesungguhnya Allah tak menyukai pengkultusan. Nah, itu Nabi saja. Nah, kalau sekarang tidak. Manusia yang jadi Tuhan. Butuh apa datang ke manusia. Minta tolong apa, minta ke manusia. Dia lupa akan konsep Allahnya itu. Datang dulu kepada Allah. Terserah Allah ketika itu Allah kasih perantara lewat siapapun. Lewat manusia kah, lewat apakah, itu Allah yang memberikan perantara dan wasilah. Tapi hari ini tidak. Orang kalang kabut yang dicari dulu manusia. Ketika masalah timbul, ketika terdapat sesuatu dalam diri dia, ada masalah besar, dia datang dulu kepada manusia, bukan kepada Allah. Kami sudah datang kepada manusia, ya Allah, kami ikhtiar. Kapan ikhtiarnya, kapan usahanya, kapan minta kepada Allahnya? Minta dulu kepada Allah. Setelah minta kepada Allah baru datang melalui perantara yang diberikan oleh Allah, entah itu manusia atau sahabat, kawan dan lain sebagainya. Setelah itu hasil daripada usaha baru kita bertawakal. Itu yang paling penting. Ini tidak semua masalah ditampung dalam otak. Ketika sudah dipunya masalah langsung datang ke manusia. Bang, bisa enggak bantu aku? Pinjam aku duit saja. Ketika orang itu tak bisa, dia kecewa. Apa kata dia? Dulu aja abang aku bantu. Hari ini aku minta bantu, abang tak sanggup. Itu kalau orang berhadapan dengan manusia. Itulah kalau orang pertama kali langsung datang ke manusia. Karena ketika manusia yang mengatakan tidak mampu membantu, kita kecewa. Tapi coba kita datang dulu ke Allah. Kita serahkan dulu kepada Allah masalah tersebut. Baru kemudian kita berusaha mencari solusinya. Akhirnya apa? Ketika orang tidak mampu memberikan bantuan kepada kita, kita sudah berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Langkah yang kita lakukan sudah sangat tepat sekali. Yang kita lakukan selama ini adalah terbalik. Datang dulu ke manusia. Maka Tuhan baru hari ini adalah manusia. Ada manusia yang mampu memberikan kekuasaan. Ada manusia yang mampu memberikan jabatan. Ada manusia yang mampu memberikan harta. Ada manusia yang mampu memberikan pinjaman. Kalau bukan karena aku, dia tak akan hidup. Kalau bukan karena aku, dia tak akan dapat pinjaman. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan, fa inna sultani baqiyan. Fa inna sultani la yanfudhu abadan. Ya bani Adam, la takhafanna min dhiqi rizqin. Fa inna khazaini mulanatun, fa inna khazaini la yanfuzu abadan. Dua, dia panjang hadisnya, Pak. Apa kata Allah dalam hadis qudsi tadi? Anak bani Adam, sadar kalian, sadar. Sadar kata Allah. Jangan pernah takut akan kekuasaan. Jangan pernah takut hilang kekuasaan. Jangan pernah takut tidak mendapatkan jabatan. Jangan pernah takut dengan orang yang punya jabatan. Jangan takut dengan orang yang punya kekuasaan, kata Allah. Fa inna sultani baqiyan. Sesungguhnya kekuasaanku lebih kuat daripada mereka. Itu Allah kata. Tapi manusia tetap tak datang kepada Allah. Tapi manusia tetap datang kepada manusia. Ini Bapak Ibu sudah tahu konsep itu. Dan saya sudah jelaskan itu di pertemuan yang sebelumnya. Artinya apa? Kita terlalu mempertuhankan manusia. Yang kedua, manusia yang Tuhan yang kedua, kekuasaan, jabatan. Berebut semua orang mencari kekuasaan hari ini tanpa berpikir halalkah dia, haramkah dia, benarkah dia, salahkah dia. Betul yang dikatakan Nabi dalam hadis. Dia kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha am minal halal am minal haram. Kelak akhir zaman akan terjadi, kata Nabi, manusia mencari sesuatu itu dengan cara mereka tidak berpikir lagi, la yubali, tidak mereka perhatikan yang aku lakukan ini halal atau haram. Mereka tak berpikir lagi mana yang benar, mana yang salah. Mereka tak berpikir lagi, yang penting aku bisa mendapatkan kekuasaan. Bayangkan Bapak Ibu, kekuasaan yang mereka pertaruhkan, kekuasaan yang mereka perebutkan, mengenyampingkan akhlak-akhlak mereka terhadap sesama manusia. Bayangkan kata Nabi dalam riwayat Nabi, dalam hadis Nabi,
Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul orang-orang yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Apa maksudnya? Orang-orang yang suka mencari aib orang lain. Hari ini Bapak Ibu bisa melihat, siapapun yang mencari kekuasaan saling menjatuhkan antara satu dan yang lain. Si A, si B, si C, setiap para calon saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Marwah. Benar apa salah perbuatan demikian? Dikorek tuh, mana dia masalah si Anu ini? Si Anu ini punya uyub apa? Punya aib apa? Si Anu ini punya aib apa? Bahkan di dalam satu riwayat kata Nabi, sittatu asya'in, ada 6 perkara tuhbitul a'mal yang bisa membatalkan amal perbuatan manusia. 6 perkara kata Nabi dalam kitab Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Paling tidak ada 6 perkara kata Nabi yang bisa membatalkan perbuatan manusia. Satu di antara 6 itu adalah istiqbalu uyubin nas, yang selalu mencari aib-aib manusia. Tidak hanya dalam aspek itu saja, tapi dalam kehidupan hari-hari kita begitu hari ini. Ketika ada orang tidak suka dengan kita, maka orang itu akan mencari kelemahan kita, di mana aib-aib kita. Itu akan dicari. Begitu juga sebaliknya, karena kita tak suka dengan dia, kita cari juga aib dia. Padahal Allah memerintahkan dalam hadis Nabi tersebut, man satara musliman satarallah yaumal qiyamah. Yang menutup aib umat muslim, Allah tutup aibnya sampai pada hari kiamat. Bayangkan. Tapi sekarang tidak, berlomba-lomba mencari aib orang lain. Demi apa itu, Pak? Demi kekuasaan. Demi apa itu? Demi jabatan. Demi apa? Demi tempat duduk yang kursinya beda tipis. Sama dengan kursi ini, Pak, sama. Yang diperebutkan itu cuma kursi. Tapi bedanya yang itu kursinya bisa berputar. Cuman satu lagi ada mejanya. Di atas meja itu bisa ada pulpetnya. Pulpetnya itu yang ajaib. Bisa tanda tangan. Itu yang diperebutkan. Rela menjatuhkan harkat dan martabat muslim, sesama muslim, demi sesuatu. Maka berlaku ketika itu, yang mereka lakukan selain dari istiqbalul uyub, apa yang mereka lakukan? At-tajassus. Mereka sebarkan jasus, mata-mata, spire. Untuk mencari apa? Mencari kesalahan lawan. Karena kekuasaan. Halal apa haram itu perbuatan itu? Benar apa salah? Itu, Pak. Cuman kan kita ini menikmati kontestan itu gitu loh, Pak. Kontestasinya itu kita nikmati. Kita yang tahu kita nikmati. Harusnya kalau kita yang tahu kita peringatkan. Jangan sampai kita diam. Salah kalau kita diam, salah. Memperingati orang hukumnya, menasehati orang yang melakukan kesalahan yang fatal. Baik fatal ataupun tidak fatal, hukum menasehati wajib. Baik, itu yang kedua Tuhannya. Yang ketiga Tuhan baru tadi ada harta. Dah nih Bapak Ibu udah paham tuh. Yang saya maksud harta itu udah paham mesti. Itu yang ketiga. Yang keempat kekuasaan, sama dengan jabatan tadi. Yang kelima teknologi. Hari ini Tuhan baru kita adalah teknologi. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Insya Allah sebentar lagi Jepang akan mengeluarkan teknologi yang lebih canggih. Bapak Ibu tidak perlu masak. Cuma tinggal minta sama suami, bang tolong belikan robot yang bisa masak. Nanti bisa robot masak sendiri. Ibu-ibu tinggal di rumah aja lah. Kata suaminya, nanti juga ada robot yang bisa bekerja. Jadi suaminya tinggal di rumah saja. Beli robot yang bekerja, yang tukang urus pekerjaan deh. Sudah banyak, Pak. Hari ini sudah bermunculan teknologi canggih. Ada satu teknologi yang paling canggih lagi yang ingin dibuat oleh manusia di Jepang itu, yang bekerja sama dengan Amerika ketika ke depan itu insya Allah. Salah satunya adalah chip. Chip itu nanti adalah di dalam chip ini semua gudang ilmu apapun ada, nanti akan ditanam dalam otak manusia. Ketika sinkron maka manusia itu akan menjadi manusia yang jenius. Dulu sudah banyak manusia jenius, tapi hari ini jeniusnya dengan chip. Nanti Bapak Ibu tengoklah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bertemu dengan masa itu. Ya kan sudah lama tuh, Pak. Kalau udah lama kan kita mati dulu lah. Jangan berharap bertemu dengan hal-hal demikian, Bapak Ibu. Itu teknologi. Kenapa saya katakan teknologi itu juga Tuhan baru? Karena memang hari ini orang tidak bisa lepas dengan teknologi. Tidak bisa lepas. Orang kalau tidak bawa HP stres. Orang kalau tidak ada internet, waduh pusing minta ampun. Ada enggak internet HP? Tak ada lagi, aduh gimana nih, ini dah mau penting nih. Ujung-ujungnya keliling cari wifi. Seperti orang gila, Pak, sana sini. Di mana ada wifi cari.
Artinya apa? Ketergantungan manusia kepada itu sudah menjadi, sekarang itu tingkat ketergantungan orang terhadap internet itu yang paling tinggi adalah Indonesia. Yang paling tinggi. Tingkat penggunaan judi online, game online, itu tingkat tertinggi di dunia, itu nomor 2-nya Indonesia. Nomor 2-nya Indonesia. Tingkat penggunaan internet, itu tingkat paling tingginya juga Indonesia. Termasuk paling tinggi Indonesia. Coba bayangkan. Untuk hal-hal yang tidak baiknya juga Indonesia, bukan yang lain. Baik, itu syirik besar. Sekarang ada namanya syirik kecil, Bapak Ibu, syirik kecil. Apakah syirik besar dengan kecil ini sama? Beda. Syirik kecil ini itu perbuatan-perbuatan yang sederhana tapi mengandung unsur kesyirikan. Apa maksudnya perbuatan sederhana mengandung unsur kesyirikan? Ada unsur menduakan Tuhan. Ada unsur meniadakan Tuhan. Ada unsur menjadikan atau mempersatukan, mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Fala taj'alu lillahi nidda. Satu. Allah sebut dalam Al-Quran dalam kitab ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalas salih wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Ingat kalimatnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah mensekutukan Allah. Jangan cari orang lain atau kawan Allah. Ini dah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa maksudnya syirik kecil tersebut? Perbuatan yang sederhana yang bisa menimbulkan atau menjadikan Allah itu dua. Yang menjadikan Allah punya teman. Yang menjadikan Allah punya saingan. Kita ambil contoh. Salah satu perbuatan yang bisa menghancurkan manusia itu adalah i'jabur rajul binafsihi. Manusia yang suka menganggap diri dia lebih daripada yang lain dan suka mengaku-akukan diri. Apa maksudnya sifat itu? Namanya ujub. Bapak Ibu pernah dengar kalimat itu? Sifat ujub itu ada apa tidak dalam diri manusia? Yang suka membangga-banggakan diri ada apa tidak? Yang menganggap diri lebih baik ada apa tidak? Dia Tuhan baru. Dia sedang menganggap diri dia Tuhan sebenarnya. Tapi setiap perbuatan dia didahului dengan perbuatan demikian. Kalau bukan karena aku, itu dulu aku itu yang buat. Unsur sombong, riak dan dalam itu. Nah ini perbuatan sederhana, tapi kadang-kadang manusia lupa kontrol mulut. Lupa kontrol mulut, lupa kontrol hati. Yang terjadi apa? Mengucapkan sesuatu, merasa hebat diri dia di hadapan yang lain. Kalau bukan karena aku, masjid Musala Babu Salam itu tak akan ada. Aku yang bangun kemarin tuh. Itu dana dari aku 50 juta tuh. Semua dari aku. Emang 50 juta bisa bangun apa? Kan begitu. Ini bahasa sederhana. Apa maksudnya di situ ujub? Ujub. Perbuatan ujub tadi menimbulkan perbuatan yang lain disebut dengan riya, pamer, sum'ah, takabur, angkuh menjadi satu perbuatan ini dalam diri orang tersebut. Nah, perbuatan ini adalah contoh daripada perbuatan syirik kecil. Berbahaya atau tak berbahaya syirik kecil itu? Kalau syirik besar jelas bahaya besar. Kalau syirik kecil jauh lebih berbahaya. Karena syirik besar nampak, syirik kecil tak nampak. Syirik besar itu jelas di depan mata manusia. Kalau syirik kecil, dia dalam hati manusia. Imam sedang imam, tiba-tiba ada orang yang datang baru datang, dan dia hafal Quran. Apa kata dia dalam hati dia? Kalau tahu kayak gini imamnya, mending aku jadi imam. Baguslah bacaan aku lagi deh. Dalam hati. Boleh apa salah? Salah. Nampak apa tak nampak? Syirik apa tak syirik? Syirik. Ada orang salat karena dia bagus, hafal Qurannya mantap, bacaannya bagus. Allahu Akbar. Dibuat-buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang mendengar bacaan dia bagus. Biar orang memuji dia. Betul apa salah perbuatan itu? Sekalipun dia hafal Al-Quran, kalau tujuan dia pamer, itu merusak amal ibadah dia. Apa dampak konsekuensi daripada perbuatan syirik kecil tadi? Tak Allah terima amal ibadah dia, tak Allah terima. Man shalla yura'i faqad asyraka, man sama yura'i faqad asyraka, man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Yang salat untuk mengharapkan pandangan manusia, untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, membaca Al-Quran untuk dipuji orang,
Mereka-mereka ini kata Allah melakukan perbuatan syirik kata Nabi. Faqad asyraka. Mereka sudah syirik. Syiriknya kecil apa besar? Syirik kecil. Syirik kecil itu jauh lebih berbahaya daripada syirik besar. Karena syirik kecil itu tertanam di dalam hati. Kalau syirik besar, itu jelas kekufurannya. Tapi kalau syirik kecil, mereka tidak sadar mereka sedang melakukan itu. Mereka kira itu perbuatan tidak salah. Ternyata tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Bahkan Allah hapus amal ibadah mereka. Habitat a'malahum. Syirik kecil. Lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya? Sangat berbahaya. Terjadinya perpecahan karena apa? Hasad, dengki, dan lain sebagainya. Terjadinya kehancuran, perpecahan, dan lain sebagainya disebabkan karena sifat-sifat tersebut. Ada orang yang riak, menganggap segala macam dilakukan dengan riak. Pamer, takabur, sombong, angkuh, selalu mereka lakukan. Untuk apa? Tujuannya cuma satu, dunia, tak ada yang lain. Kata Nabi, dalam riwayat yang lain, hadis ini hadis qudsi. Kata Allah begini, untuk apa kalian fima ta'allamtal ilma? Kata Allah, fima ta'allamtal ilma? Ta'allamtul ilma fika. Kata Allah, kadzabta. Wa taqulul malaika kadzabta. Apa kata Allah? Hei manusia, untuk apa kalian belajar ilmu? Kata manusia tadi, aku belajar ilmu untukmu Allah. Apa kata Allah? Kata Allah, ente dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman. Kau belajar ilmu tuh biar dipanggil orang itu kau pintar. Tak qara'tal Qur'an liyuqalu qari'an. Kau baca Quran. Tapi biar orang mendengar kau baca dengan suara yang bagus, jangan lantang, tapi biar orang mendengar suaramu. Tujuanmu apa? Liyuqalu qari'an, agar kau dipanggil hafiz, agar kau dipanggil qari. Maka sekarang bermunculan Muhammad Ridwan Al-Hafiz. Al-Hafiz. Tak kita buat marah dia. Muhammad Ridwan saja. Itu kurang tuh belakangnya. Apa belakangnya? Al-Hafiz. La ilaha illallah. Berlomba-lombalah kalian. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, inna munafiqi ummati qurra. Kelak yang menjadi orang-orang munafik itu, kata Nabi, dari kalangan umatku, itu para munafik. Artinya apa? Orang-orang banyak pandai baca Quran, mengerti Al-Quran, tapi munafik. Yadkhuluna al-masajida wa la yusalli fihi bal yatabaha, kata Nabi. Mereka masuk ke dalam masjid tapi mereka tidak sholat. Cuma tujuannya membangga-banggakan di. Ada orang begitu Bapak Ibu? Tidak ada di sini kan? Alhamdulillah. Maksudnya tak tahu, maksudnya kan gitu. Tak tahu apakah ada atau tidak kan begitu. Ini harus kita lihat kepada diri kita sendiri. La yurai bi amalihi ahadan. Dia tak berharap, kata beliau, kata Imam Az-Zahabi, orang itu tidak berharap untuk dipandang ketika dia beribadah. Itulah yang terbaik. Tapi salah satu contoh daripada perbuatan syirik ketika mereka melakukan bi'amalihi, mereka berharap dipuji oleh orang lain. Mereka berharap dipandang oleh orang lain. Maka kata Nabi, waqala iyyakum wasyirkil asghar. Jauhi oleh kalian syirik kecil tersebut. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Apa tadi Bapak Ibu? Riya. Sudah tahu riya ini Bapak Ibu? Nah, jangan kasih anak nama riya tak. Lain cerita nanti. Ini namanya riya atau memang riya betulan secara sifat itu? Na'udzubillahi min dzalik. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibad bi'a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'un. Apa kata Allah? Hei manusia, kata Allah, kalian kan hidup di muka bumi bukan untukku. Nah sekarang kalian kembali. Kembalilah kepada orang yang selalu menjadi tujuan kalian. Kalian berbuat untuk dipuji manusia, minta pahala sama manusia yang kalian minta pujian dari mereka. Nah ini Bapak Ibu, yang berat tuh di sini memang. Kadang kalau tak dipuji itu dia merasa, padahal aku yang buat, awak tak dipujinya dah. Itu dia. Selalu menganggap diri merasa memiliki punya peran, berjasa. Selalu merasa berjasa. Padahal sama sekali tak punya jasa. Namanya kalau pengen pakai jasa, tulis nama di situ. Jasa. Itulah manusia hari ini. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung.
Saya ingin sampaikan, tapi kita sudah keliling ini, memang ini kita sampaikan sering. Akan muncul namanya sedekah musiman. Sedekah musiman, Bapak Ibu tahu? Pilkada, pilpres, pileg, pilkada itu adalah wadah sedekah musiman. Nanti banyak orang yang datang untuk memberikan sedekah, tapi tidak ada ikhlas-ikhlasnya itu, karena harapannya suara. Coba Bapak Ibu dikasih duit, tapi tidak Bapak Ibu kasih suara. Mau tak dia? Ikhlas tak dia? Mudah-mudahan dia ikhlas. Kita doakan ikhlas saja dia. Tapi mungkinkah dia ikhlas? Wallahu a'lam bishawab. Bukan hanya mereka, kita juga begitu kadang-kadang. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf betul. Kita juga begitu kadang-kadang. Ketika kita ada maunya, kita dekati orang tersebut, kita lakukan kebaikan. Ternyata ada maunya. Mohon maaf, ketika maunya kita tak dapat dari orang tersebut, mohon maaf. Kalau kita punya tujuan itu, kalau kita tak dapat, kira-kira kita kecewa apa tidak? Kecewa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Adakah keikhlasan dalam hati kita? Tidak ada. Perbuatan yang merusak hati. Perbuatan yang merusak hati. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, kata Allah. Datang kepada mereka, bisakah mereka memberikan pahala, kata Allah? Tidak bisa. Wa qala, Nabi berkata, yaqul Allah, hadis kursi, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana ma'ahu wa ana minhu bira'i. Kata Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan dan mereka syirik, dia jadikan aku punya teman, dia jadikan aku punya sekutu, kata dia, maka mereka sedang melakukan kesyirikan kepadaku, dan mereka juga bersama dengan temannya sudah menduakan diriku dan menjadikan aku teman bagi mereka. Coba bayangkan, Pak. Orang yang melakukan perbuatan riya itu dianggap apa? Syirik. Syiriknya meskipun kecil tapi lebih berbahaya. Coba Bapak Ibu tumpuk. Pertanyaannya adalah 70 tahun melakukan perbuatan amal ibadah, sholat tahajudnya, duhanya, sekali tergelincir lidah dan diaminkan oleh hati, habis Pak. Berapa umur? 65. Bagaimana ibadah? Oh baik, alhamdulillah, saya ini kayaknya penghuni surga nih karena saya rajin sholat. Tergelincirlah hanya karena lisan, diamini oleh hati. Akhirnya apa? Tak berlaku Pak, amal ibadah dia tadi habitat, dibakar oleh Allah. Maka ada namanya nawaqidul Islam. Kata Syekh Abdul Wahab At-Tamimi itu ada 10 yang membatalkan keislaman seseorang. Salah satu di antara 10 itu adalah yang menganggap perbuatan mereka itu melebihi daripada kekuasaan Allah. Artinya apa? Mereka beranggap nikmat yang datang kepada mereka itu bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena diri dia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini paling penting nih Bapak Ibu. Penyakit ini, syirik kecil ini selalu dibuat oleh manusia. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan pujian dari manusia, memang ganteng lah anak tuh ya, emang bagus suara kamu ya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ucapkan alhamdulillah dan ucapkan a'udzubillah. Pertama alhamdulillah, kemudian na'udzubillah atau a'udzubillah. Kenapa demikian? Dan beristighfarlah kepada Allah. Ali bin Abi Thalib naik ke atas mimbar untuk khutbah Jumat. Ketika naik ke atas mimbar untuk khutbah Jumat, setelah dia khutbah dia turun. Selesai sholat Jumat, apa kata Ali kepada sahabatnya? Bagaimana menurutmu khutbahku? Apa kata sahabat dia tadi? Apakah engkau ingin memasukkan dirimu ke dalam neraka? Kata dia. Hanya karena perbuatan ingin mendapatkan sedikit pujian. Sekelas Ali bin Abi Thalib. Itu sekelas Ali bin Abi Thalib. Hari ini ada Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Ada yang lebih alim daripada Ali bin Abi Thalib? Ada manusia yang lebih alim daripada. Ada yang lebih alim dari Abu Bakar Siddiq. Ada yang lebih kuat, yang lebih betul-betul mencimplak baginda Nabi hari ini. Tidak ada. Daripada sahabat Nabi. Ada yang lebih mulia daripada sahabat Nabi hari ini. Tapi mereka sekelas Ali bin Abi Thalib mampu tergelincir. Kemudian beristighfar Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillahi min dzalik, kata dia. Itu terjadi Bapak di sekelas sahabat. Apalagi yang kita ini bukan sekelas sahabat. Lebih daripada itu. Setan itu datang.
Dalam kitab Talbisul Iblis itu Bapak Ibu, setan tuh akan cari cara apapun untuk menggelincirkan manusia itu, termasuk dalam perbuatan baik. Termasuk dalam perbuatan, tak berhasil dia menghasut orang untuk melakukan dosa besar, tak berhasil dia melakukan orang dalam perbuatan yang buruk, dia dalam perbuatan baik. Alhamdulillah, ini setan bisik begini, alhamdulillah kau sudah hafal 30 juz. Sampaikan kepada kawan-kawanmu, kalau kau sudah hafal 30 juz, buat gelar di belakang itu. Apa gelarnya? Al-Hafiz. Setan yang bisikkan, setan yang bisikkan. Kau sudah dipuji orang hari ini, kau sudah dipanggil gelar Al-Hafiz. Naikkan badanmu, busungkan. Setan yang bisikan, setan yang membuat kita tergelincir, setan. Setan cuma cari apa Bapak Ibu? Cari kawan. Jadi kalau ada orang seperti itu kira-kira, tak mungkin pula Bapak Ibu bilang dia setan kan? Itu muskilah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk pada poin yang kedua. Sekarang kita masuk al-kabirah ats-tsaniyah. Dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua itu adalah qatlun nafs. Apa artinya qatlun nafs? Membunuh jiwa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ini kita konversikan dalam keadaan terbaru kita hari ini. Kata Allah kata Imam Az-Zahabi, nomor 2 daripada dosa besar itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah membunuh jiwa, membunuh manusia. Mungkin Bapak Ibu tak membunuh manusia. Dosanya adalah dosa besar. Nerakanya adalah neraka jahanam. Neraka apa Bapak Ibu? Jadi kalau ada orang hari ini yang suka membunuh manusia, tapi jangan sampaikan ke dia kalau kau ini neraka jahanam, jangan sampaikan. Tapi kita pahamnya apa? Ada orang yang membunuh manusia, maka dia berhak mendapatkan neraka jahanam kalau dia tak tobat. Kalau dia tidak bertahu, bertobat. Itu yang katakan siapa? Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hukumnya nyawa manusia itu tadi? Apa hukum asal daripada membunuh manusia tadi? Hukum asal daripada membunuh manusia adalah haram. Apapun itu alasannya. Apapun itu dalihnya. Hukum membunuh manusia atau hukum asal daripada darah manusia tadi haram. Sampai ada dalil yang membolehkan. Sampai paham sini Bu? Kok sampai ada dalil yang membolehkan? Ada. Kata Nabi, darah manusia itu halal pada 3 perkara. Darah halal pada 3 perkara. 1, orang yang menyerang kita. Orang yang menyerang kita. Misal, ada musuh nih Yahudi menyerang kita. Kita boleh tak bunuh dia? Kalau kita tak bunuh dia, kita yang dibunuh dia. Kalau bahasa lainnya, kata Imam Hasan Al-Basri, mati awak, mati bodoh. Inilah, bunuhlah aku kita. Biar kita dapat, itu namanya mati dalam keadaan kebodohan. Kata Imam Hasan Al-Basri. Artinya apa? Membunuh manusia memang hukumnya haram. Tapi kalau mereka menyerang kita, kita boleh menyerang mereka. Sekalipun mohon maaf ketika itu mereka harus mati. Wa qatiluhum, kata Allah. Perang mereka ketika mereka diserang. Kalau ketika kita diserang. Umirtu an uqatilan nas, kata Nabi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk bertahan, menyerang mereka. Kalau mereka menyerang kita, kalau mereka tak serang kita, jangan serang dia. Pengeboman bom Bali, itu dosa apa tak dosa itu? Apakah mereka tahu bisa jadi orang-orang yang di Bali itu mendapatkan hidayah? Tahu tak mereka? Yang punya hidayah siapa? Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Jangan main bunuh-bunuh saja. Tapi aku dah terlanjur pitap nih, dan naik emosian. Togut semua itu di sana. Adik bomnya lah. Inilah teroris, kelakuan teroris hari ini. Semua dibom. Masalahnya yang dibom tuh kok pos kecil-kecil gitu. Kenapa tak pos-pos yang besar-besar yang dibomnya? Itu tadi, eksistensinya kurang. Mereka hanya ingin menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Mereka hanya ingin menakuti orang-orang yang lain. Mereka anggap diri mereka benar. Hati-hati. Teroris ini berbahaya Bapak Ibu. Karena pahamnya juga keluar dari jalur yang sesungguhnya. Membunuh orang sesuka. Maka hukum itu yang pertama.
Boleh kita membunuh orang kalau kita diserang. Yang kedua, kalau kita ingin dibunuh orang. Wa qatlun nafas bin nafas. Dalam arti lain, qisas. Bapak ibu dibunuh, mohon maaf, si A dibunuh, pula bapak ibu pula ya. Si A dibunuh. Maka hukum yang bisa diberikan kepada dia, hukum yang sama. Kalau dia membunuh orang, maka hukumnya hukum mati. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kenapa Cina menerapkan hukum gantung? Hukum mati bagi pelaku koruptor. Karena para koruptor itu sudah membunuh sekian banyak jiwa. Dengan diambilnya duit mereka, banyak orang yang miskin, banyak yang mati. Diterapkan oleh Cina hukum gantung. Namanya hukum mati. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang dihukum satu, yang dia bunuh banyak. Apa bahasanya di dalam Al-Quran? Kata Allah dalam Al-Quran itu, mereka faka'adna ma qatalan nasa jami'an. Orang yang membunuh satu jiwa, kata Allah, faka'adna ma qatalan nasa jami'an. Seperti mereka sudah membunuh sekian banyak jiwa. Tapi orang yang sudah menghidupkan satu orang, mereka seperti sedang menghidupkan manusia-manusia yang lain. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Begitu berharganya jiwa manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh lihat di televisi. Buka televisi itu. Apa berita yang muncul? Si Anu mati dibunuh suami. Si A mati dibunuh anak. Si bapak membunuh anak yang baru lahir. Pokoknya kasusnya pembunuhan saja. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, meskipun hadis ini dhaif, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat pembunuhan merajalela. Orang yang mati itu sekian banyak. Setiap hari itu ada yang mati. Dan kematian itu yang terus dapat. Di Jepang itu, per tahun yang mati itu 1 juta lebih. Yang mati per tahun. Yang mati per tahun itu 200.000. Yang tumbuh tak sampai 100.000. Jadi hari ini Jepang krisis manusia. Hari ini Jepang krisis manusia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kata Allah, jangan kalian membunuh manusia kecuali yang memang diizinkan oleh Allah, yang memang dibenarkan oleh Allah. Satu lagi yang ketiga. Dia tadi nomor satu yang boleh dibunuh, orang yang memerangi kita. Yang kedua, qatlun nafs bin nafas. Ketika dia membunuh orang, maka jazauhu qatlun. Balasan daripada orang yang membunuh dalam Islam adalah dibunuh. Qisas namanya. Yang ketiga, orang yang murtad. Orang yang murtad. Kata Nabi, irtadda an dinihi. Orang yang murtad, darah dia halal untuk kita bunuh. Tapi Bapak Ibu, kalau nampak orang murtad, Bapak Ibu jangan bunuh. Karena dalam undang-undang kita tak boleh Pak. Yang membunuh, itu salah Pak. Sekalipun itu yang mereka salah, tapi kita tak boleh membunuh. Dalam undang-undang kita tak boleh. Tapi kalau dalam Islam, boleh. Darah dia halal untuk dibunuh. Darah halal. Nah, jangan salah paham Bapak Ibu. Ini agama. Tapi kita tak bisa terapkan itu dalam konteks keindonesiaan. Itu tidak bisa. Nampak murtad, bunuh langsung. Dia dari Islam. Ketika selesai menjadi pemeran utama pada sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selesai dia melakoni peran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah, keluar daripada itu, dia selesai juga dari Islam. Dia keluar dari Islam, dia murtad. Irtadda an dini. Harakah dia? Sedalam agama kita halal. Dalam agama kita halal. Tapi dalam undang-undang tidak. Sekarang terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Ya tak mungkin pula kami membunuh orang. Saya sudahlah kalau begitu. Doakan saja mudah-mudahan dapat hidayah balik. Makanya Bapak Ibu hari ini tuh, mohon maaf, karena kelemahan hukuman itu. Karena kelemahan hukuman. Orang gonta-ganti agama hari ini. Keluar masuk, murtad mu'alaf, murtad mu'alaf, murtad mu'alaf. Begitulah terus. Terus begitu. Artinya apa? Mana yang paling enak lah hari ini. Oh ya, ternyata lebih enak agama itu masuk dia. Tak enak ternyata sudah lama masuk di situ. Taklah pula enak, ganti agama yang lain. Nanti pada akhirnya dia berlabuh pada agama yang terakhir. Gitu. Agama Islam aja lah lebih enak. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kondisi kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsep membunuh manusia itu tidak bisa sembarangan. Jangan hukum asalnya itu adalah haram. Dan neraka yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang pelaku pembunuhan itu adalah neraka jahanam. Tetapi Bapak Ibu, sebesar apapun dosa
membunuh tersebut, Allah masih membuka babat taubah. Masih Allah buka pintu taubat. 99 yang dibunuh dalam hadis Al-Arba'in yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. 99. Datang dia ke rahib. Sampai di rahib, apa kata rahib? Allah tak ampun orang macam kau ni. Kau ni penghuni neraka. Dosa saja yang kau lakukan. Dibunuhnya rahib tadi. Jadi 100 yang dibunuh sama dia. Genap 100 orang. Dulu ada Pak, tahun 90-an kalau saya tak salah. Ada seorang di Medan itu. Siapa namanya itu? Perempuan pula tuh namanya. Yang mohon maaf. Setelah diperkosa atau dizinahi baru dibunuh. Di Medan itu, Sumatera Utara. Dulu familiar sekali itu. Siapa Pak? Astagfirullahaladzim. Ada namanya. Itu sudah membunuh 99 wanita. Yang sudah dizinahinya 99 dan dibunuhnya ke 99 tadi. Tinggal satu lagi. Nah, ketika ingin satu tersebut, tertangkaplah dia. Jadi dia ingin mengikuti jejak orang itu tadi. Jadi 9. Cuman masalahnya yang dibunuh ini, kalau yang dalam hadis tadi yang dibunuh campur. Baik manusia laki-laki itu pun perempuan. Kalau ini tidak. 99 itu semuanya perempuan. Saya lupa pula namanya siapa ya. Siapa Pak? Lupa. Dari Sumatera Utara. Dari Medan. Ya itulah pokoknya yang dijadikan tumbal. Pokoknya yang diambil air liurnya dan lain sebagainya untuk kekuatan kebal itu segala macam. Dan abadi gitu deh. Kalau sudah sampai 100 nanti saya bisa abadi gitu deh. Padahal itu tak salah. Qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatalani ala ta'wil, innama yaqtatalani ala adawatin bainahuma wa usbiyah wa asabiyah. Au talaba dunya, au riyasah, au ulu. Apa yang menyebabkan mereka saling berbunuhan? Yang menyebabkan mereka saling berbunuhan itu sederhana, kata. Dunia, riyasah, uluwah. Apa arti ketiga itu, Pak? Dunia, Bapak Ibu tahu? Mencintai dunia. Karena dunia manusia bisa berbunuhan. Betul apa salah? Tukang parkir mau dia bunuh ke orang lain kalau diambil tukang parkir dia, Bapak Ibu. Dan ini kejadian nyata. Keluarga saya itu, ada yang tukang parkir, paman saya itu. Yang ngambil parkir dia, juga keluarga dia. Ditikamnya, Pak. Untung tak mati. Ditikamnya. Hanya karena lahan parkir tuh. Sekarang pertanyaannya, mohon maaf. Coba bayangkan. Hanya karena lahan parkir bisa pembunuhan. Itu karena apa sekarang? Kiblatuhum, nisa'uhum kiblatuhum. Wahimmatuhum butunuhum. Perut mereka menjadi tujuan utama. Alasan mereka sederhana, Pak. Kami ini orang miskin. Kami ini tak bisa makan. Pencarian kami satu-satunya adalah parkir ini. Sekarang kami dapat parkir, kemudian direbut, dihabisi. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf. Karena kurang iman, dibunuh ya Pak. Ditikam ya. Itu sama saudara itu. Bukan sama yang lain. Karena yang kedua, riasah, kekuasaan, jabatan. Kursi tadi, yang kursi hangat tadi. Padahal tak ada hangat-hangatnya. Kursi hangat tadi. Sama Pak. Aku akan cari dukun. Aku santet dia. Dia sudah merampas ke tempat dudukku, kata dia. Dicarinya dukun. Tolong kau santet kepala dinas itu yang sudah merebut kursiku, kata dia. Padahal itu entah kursi siapa. Sejak kapan pula dia punya kursi di situ. Entah dia yang buat, entah tidak. Tapi karena demi kekuasaan tadi. Sama Pak. Sekarang ini ada model pembunuhan yang baru Pak. Apa itu model pembunuhan yang baru? Membunuh karakter. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu kezaliman yang terjadi hari ini adalah lewat pinjaman online. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Itu perbuatan yang mereka lakukan, kezalimannya itu di atas rata-rata. Kenapa saya katakan kezaliman di atas rata-rata? Kalau mau bunuh manusia, bunuh sekalian, selesai. Tapi ini tidak, menganiaya, menzalimi. Yang dizalimi bukan fisiknya, tapi karakternya Pak, batinnya Pak. Datang 2 orang pemuda ke rumah saya malam-malam. Ustaz, kami pinjam duit. Berapa pinjam duitnya? Sekitar 55 juta kalau tak salah saya begitu. Untuk apa? Bayar hutang Ustaz. Hutang apa? Pinjaman online. Awak tak punya duit sebanyak itu Pak. Akhirnya apa terjadi? Dia tengokkan, ini Ustaz. Dibuatnya foto laki-laki ini tadi oleh mereka-mereka yang oknum-oknum tadi, tak pakai baju. Di-share-nya dia. Ini penipu, pendusta dan lain sebagainya.
Kalau ada pinjaman online menawarkan kepada Bapak Ibu, jangan minjam kalau tak sanggup bayar. Kenapa? Karena mereka memang tanpa bunga, betul tanpa bunga. Yang dibunuh bukan bunganya, Pak, yang dibunuh karakter kita. Kalau kita tak sanggup bayar, disebarkan, ini pendusta, ini penipu, ini tukang pinjam duit, belum bayar, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kalau yang dulu kita punya aib, punya hutang dengan orang, aib kita tertutup. Hari ini tidak. Yang tadinya tahu kita punya hutang cuma satu orang, dengan media hari ini yang tahu bisa ribuan orang kalau kita punya hutang. Ketemu dia. Saya ketemu dengan Bang Bembeng. Oh, beli yang tukang pinjam duit ini nih. Tak mau lagi orang pinjamkan dia. Seandainya beliau dalam kondisi yang betul-betul sedang tidak mampu dan betul-betul ketergantungan atas bantuan orang lain, tapi karena karakter dia yang sudah tersebar di masyarakat tadi, kira-kira ada nggak orang yang mau pinjamkan dia? Akhirnya yang terjadi apa? Rela dia membunuh orang hanya karena makan. Bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Itu yang terjadi hari ini, Bapak Ibu. Yang terjadi hari ini. Duduk mereka di atas itu dengan kursi yang indah, cantik, tapi mereka tak pandang. Dengan hasil korupsi yang mereka lakukan, mereka sedang memiskinkan manusia. Artinya Bapak Ibu, yang di bawah kalian nak berkelahi, berkelahilah. Kalian nak bersebunuhan dengan karena parkir, karena pendapatan kalian, jualan kalian, itu terserah. Yang penting duit di atas untuk kami. Itulah kelakuan para koruptor hari ini. Sama, Pak. Koruptor hari ini itu memiskinkan manusia, membunuh manusia tidak secara tidak langsung, mereka bunuh. Sama. Makanya hari ini Bapak Ibu, jiwa manusia itu tidak terlalu berharga bagi mereka. Orang yang sudah cinta terhadap dunia, cinta terhadap kekuasaan, cinta terhadap jabatan, mereka tak pandang jiwa manusia itu, tak pandang. Mati sekalipun dia, terserah. Yang penting aku bisa duduk. Mau mati dia kayak mau apa, terserah. Ini terjadi Bapak Ibu. Terjadi di salah satu daerah. Saya ambil sebut saja negara Amerika yang contohnya begitu sudah menjadi umum, rahasia umum. John F. Kennedy pulang dari sini, Pak. Pulang dari Indonesia habis bertemu dengan Soekarno. Balik ke Amerika. Tujuan John F. Kennedy ke sini cuma satu, meminjam duit untuk melepaskan diri daripada Yahudi. Balik ke Amerika, sampai di Amerika dijemput oleh ajudan. Mulai dari hari itu tidak pulang-pulang sampailah diketahui bahwa John F. Kennedy sudah meninggal. Coba bayangkan, begitu murahnya. Dulu terjadi di Indonesia nih. Orang-orang yang jujur, hakim-hakim yang jujur, itu mudah sekali untuk dibunuh. Tiba-tiba sedang jalan, saya punya buku judulnya Indonesian X-File. Dalam buku tersebut, begitu mudah orang membunuh jiwa manusia itu. Karena apa? Takut terkuak korupsi dia. Takut dia ketahuan ke dalang perbuatan dia. Akhirnya apa? Dia rela saja dibunuh dia. Tembak sajalah. Bunuh aja lah. Kalau cuma merusak. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Ini kasus-kasus yang nampak oleh kita. Apalagi kasus masalah Habib Rizik kemarin itu. Wah, itu ramai sekali. Karena yang mereka lakukan apalah? Pembunuhan terhadap jiwa. Mereka tak bunuh langsung. Mereka suruh orang lain untuk membunuh. Orang lain untuk membunuh. Tangan orang lain yang membunuh. Bayangkan dosanya berapa. Mereka bunuh, terus mereka suruh orang lain untuk membunuh. Banyak dosa deh, banyak sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian saling kembali kepada perbuatan jahiliyah, kembali kepada kekafiran, kembali kepada kekufuran yang antara satu dengan yang lain saling memakan daging sahabat dia sendiri, saudara sendiri. Artinya apa? Saling berbunuhan. Karena disebabkan tiga perkara tadi. Dunia, riasah, ulu. Ulu itu artinya untuk selalu merasa tinggi. Apa namanya? Selalu ingin merasa dianggap bahwa dia ini punya nasab yang baik, kedudukan yang tinggi, dan lain sebagainya. Kehormatan. Demi itu orang rela membunuh manusia. La taqtulu nafsan. La taqtulu nafsun zulman. Illa kana ala ibni Adam al-awwal. Kafala min dammihi li'annahu awwala man sannal qatal. Tidak boleh ibnu Adam itu membunuh karena perbuatan itu zalim kecuali mereka sudah mendahului pembunuhan tersebut. Nah, jadi kalau sudah dibunuh baru boleh. Kalau mereka membunuh, maka hukuman jaza bagi pelaku pembunuh itu yang paling baik itu menurut Islam dibunuh. Jadi coba Ibu bayangkan para koruptor itu kalau seandainya mereka dibuat hukum gantung, kira-kira besok ada nggak yang mau maling lagi? Nggak usah hukum gantung lagi, nggak usah hukum gantung.
Yang maling, potong tangan. Yang tahu korupsi, potong tangan. Kalau 1 miliar, potong tangan kanan. 2 miliar, potong 2 tangan. Kalau 3 miliar, potong 2 tangan, 1 kaki. Saya kira tak ada lagi yang mau maling itu. Tapi kan tak begitu. Padahal hukum Islam itu sudah sangat baik sekali. Yang mencuri, potong tangan. Cara potongnya silang itu. Cara potongnya silang. Kalau dia mencuri, potong tangan kanan. Kalau mencuri lagi, potong kaki kiri. Kalau mencuri lagi, potong tangan kiri. Kalau mencuri lagi, potong kaki kanan. Kalau mencuri lagi, bunuhlah sekali. Itu pula terus lagi harus membunuh aja lagi. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik, ini kondisi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita konversikan. Sebelum kita tutup, kita konversikan keadaan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini itu jiwa manusia tidak berharga bagi para penguasa. Jangan tersinggung, memang begitu keadaannya. Hari ini itu jiwa manusia tidak menjadi perhatian besar. Mereka yang cinta terhadap dunia, kekuasaan, dan ketinggian derajat mereka, itu menjadi Tuhan bagi mereka, sehingga apapun akan mereka lakukan, sekalipun berurusan dengan jiwa manusia. Maka kemiskinan itu adalah salah satu cara untuk memperbudak manusia. Salah satu cara untuk menjadikan mereka budak, agar bisa mereka lakukan apapun yang mereka inginkan terhadap orang-orang yang miskin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf. Satu perbuatan yang sederhana tapi tertanam dalam diri kita sampai hari ini. Kami rela memilih si Anu, Pak. Kenapa? Karena dia kasih kami duit 500.000. Karena kalau tidak dapat duit itu kami tak makan. Pertanyaan saya adalah, begitukah yang akan dilakukan manusia demi mengisi perut dia? Ini kemiskinan. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, jangan tersinggung. Kemiskinan hari ini itu sengaja dibuat. Artinya apa? Sengaja dimiskinkan. Kenapa kok sengaja dimiskinkan? Bisa mengamini perbuatan yang salah dari para penguasa-penguasa yang zalim. Kenapa demikian? Tinggal suap diam. Tinggal suap diam. Maka harga diri kita hari ini adalah karena uang. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan himmatuhum butunuhum. Tujuan mereka, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu adalah perut. Kau ngapain kerja? Demi sesuap nasi. Betul Bapak Ibu ya? Nasi masuknya di mana? Di dada atau di perut? Itu bahasa kita hari ini. Ngapain kau kerja mati-matian? Demi sesuap nasi. Gitu. Hanya demi. Kalau cuma demi sesuap nasi datang ke rumah, banyak nasi. Kalau demi sesuap nasi, tapi kan bukan itu bahasa kiasan. Artinya apa? Mereka ingin mengisi perut ini. Artinya apa? Tuhan barunya adalah perut dia. Tujuan dia adalah perut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini anteng-anteng nih mencurigakan. Ngantuk atau gimana? Atau lapar? Nah, itu curiganya sekarang nih. Kalau lapar mesti tujuannya perut bosan. Oh iya, itu jelas itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa menjadi perhatian bagi kita, bisa menjadi kunci bagi kita untuk menggapai keridhaan ilahi, menjadi manusia yang lebih baik, menjaga keluarga, kemudian memberikan nasihat kepada tetangga, keluarga dan lain sebagainya agar bisa bersama-sama mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin. أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.